Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 281, Aku Putra Surga yang Sombong. Mencari kematian. Teriak Zhao Hong dengan dingin, dan menebas dengan cahaya pisau tajam, menebas ke arah Jinyan yang berdarah. Cahaya pisau dan paku terpotong bersamaan, membuat suara emas dan besi bertabrakan, dan percikan api keluar. Menabrak. Sesosok terbang jauh, itu sebenarnya Zhao Hong. Dia bukan tandingan sama sekali, dan tertangkap terbang oleh cakar berdarah Jinyan. Mengaum. Mata emas menjerit berdarah, dan terus mengejar Zhao Hong dengan kecepatan secepat kilat. Wajah Zhao Hong sangat jelek, darah meluap dari sudut mulutnya, dia sudah terluka oleh gerakan tadi. Pada saat ini, darah Jinyan membeku, dia tidak berani bertarung sama sekali, dia berbalik dan berlari. Arah larinya adalah arah Luming dan Xian Yanqing. Tidak, ayo pergi. Wajah Luming berubah, dan Xian Yanqing juga berbalik dan lari. Kalian berdua masih berani lari? Kenapa kamu tidak cepat berhenti dan bantu aku untuk menahan zombie darah ini, dan mati di tangan zombie darah? Kamu masih senang mati, tunggu sebentar dan jatuh ke tanganku, saya ingin Anda memohon kematian. Kata Zhao Hong dengan dingin, sangat mendominasi. Nest, salah satu dari 50 supernova kekaisaran Zhao darah. Menurutku dia benar-benar idiot. Xiao Qing, bagaimana menurutmu? Sebuah suara yang sangat menghina keluar dari mulut Luming. Xian Yanqing terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Luming memanggilnya apa? Xiao Qing? Xian Yanqing menatap Luming dengan cahaya tajam di matanya. Xiao Qing, apakah pria itu idiot? Luming pura-pura tidak tahu, dan terus bertanya. Ya. Xian Yanqing mengertakkan gigi peraknya, dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Luming jelas memanfaatkannya. Mencari kematian. Zhao Hong meraung dengan marah, baru saja akan meledak dari energi sejati, dan ingin menusuk Luming, tetapi ketika energi sejati dinaikkan, kecepatannya melambat, dan darah bermata emas membeku menyusul dan meraihnya dengan satu cakar. Mencemoohkan. Meskipun Zhao Hong melarikan diri dengan cepat, sepotong kain masih tertangkap, dan potongan kain yang tertangkap kebetulan berada di pantat Zhao Hong, segera sebagian besar pantat seputih salju Zhao Hong terbuka. Zhao Hong menjerit dan melompat ke depan seperti sengatan listrik, hanya untuk menghindari bahaya tergores dan tercabik-cabik, tetapi saat berikutnya, dia merasa pantatnya dingin, menoleh untuk melihat, dan semakin meraung. Hei, mengapa postur lari pria itu begitu aneh? Dia terus melihat pantatnya, apakah dia sakit? Mata Luming tajam, dan dia memperhatikan keanehan Zhao Hong, dan bergumam. Wajah Zhao Hong memerah, dan dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh Luming. Dia dengan panik mengejar Luming dan dua lainnya, sementara darah Jinyan membeku dalam pengejaran. Kecepatan Zhao Hong sangat cepat, dan dia akan segera menyusul Luming dan Xian Yanqing. Hahaha, pergilah ke neraka, nak. Ada seorang wanita cantik untuk menemanimu, dan kamu tidak akan kesepian di jalan menuju Wangquan. Zhao Hong mencibir, meledak dengan energi sejati, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, terbang di atas kepala Luming dan Luming, sangat sombong. Di belakangnya, mata emas meraung marah, menatap Luming dan Xian Yanqing dengan niat membunuh. Hah! Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasa bahwa token penekan sihir yang diberikan kepadanya oleh 9 matahari tertinggi bersinar sedikit. Mungkinkah setelah Demon Suppressing Order menaklukkan Gorevian, apakah masih ada kekuatan yang tersisa untuk menaklukkan wasir bermata emas ini? Sebuah pikiran melintas di benak Luming. Tidak apa-apa, cobalah. Luming berhenti tiba-tiba, dan token penekan iblis muncul di tangan Luming tanpa sadar. Luming, kenapa kamu berhenti? Xian Yanqing menjadi pucat karena terkejut. Tapi Luming hanya tersenyum padanya tanpa menjelaskan. Sialan, Luming, kamu tidak bisa mati sebelum aku menginjakmu. Xian Yanqing mengertakkan gigi, berhenti dan berdiri di samping Luming. Hahaha, kedua bajingan ini pasti sangat ketakutan. Zhao Hong berlari dengan liar dan tidak berhenti sampai 10 mil jauhnya. Berdiri di langit, dia melihat dari jauh. Mengaum. Jinyan meraung marah, dan hendak mencengkeram Luming dengan satu cakar. Berhenti.
Perintah penindasan di tangan Luming bersinar, dan gelombang tak terlihat bergegas menuju zombie darah bermata emas. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan suara rendah di dalam hatinya, yang berubah menjadi gelombang tak terlihat dan bergegas ke dalam zombie darah bermata emas. Semua ini sunyi, bahkan Xian Yanqing yang berada di sampingnya tidak merasakannya. Pada saat ini, Xian Yanqing sudah diselimuti bunga teratai hitam di sekujur tubuhnya, energi sejatinya bersirkulasi hingga titik ekstrim, dan dia siap bertarung sampai mati. Tapi tiba-tiba, darah Jinyan yang membeku berhenti, dan dia menggeram rendah, tapi tidak terus menyerang. Berhasil. Mata Luming berbinar. Kembali. Luming menyampaikan perintah lain di dalam hatinya. Saat berikutnya, Jinyan meraung berdarah, berbalik dan berlari kembali, lalu melompat ke bawah lubang dan menghilang. Xian Yanqing tercengang, matanya melebar, dan dia berkata dengan bingung, apa yang terjadi? Hahaha, Xiao Qing, apakah kamu belum melihatnya? Anakku, kamu diberkati oleh surga, kamu memiliki mata berdarah. Kamu tidak lari dengan patuh saat melihatku, beraninya kamu melakukan apapun padaku. Luming tertawa liar, terlihat seperti penjahat yang mementingkan diri sendiri dan tak terkalahkan. Potong. Xian Yanqing membenci dan sama sekali tidak percaya omong kosong Luming. Kemudian, dengan gigi perak terkatup, dia berkata, Luming, ku peringatkan, jangan panggil aku Xiao Qing. Oke, Xiao Qing. Jawab Luming. Kamu. Xian Yanqing menggertakkan giginya, berharap dia bisa naik dan menggigit Luming. Di langit yang jauh, Zhao Hong juga menatap dengan tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mata emas itu tidak menyerang kedua orang itu? Mata Zhao Hong hampir meledak. Mungkinkah selama kamu mengaku kalah, Jinyan tidak akan menyerang? Zhao Hong sedang memikirkannya. Tapi dia tidak berani maju untuk sementara waktu, kekakuan darah mata emas terlalu kuat, jika dia bertarung langsung, dia akan terbunuh dalam beberapa gerakan. Di hutan batu, Luming melirik Zhao Hong yang jauh, dengan seringai di sudut mulutnya, dan kemudian berkata kepada Xian Yanqing, pergilah, ada begitu banyak kristal pemurnian darah di sana, mari kita ambil semuanya. Apakah kamu masih pergi? Jangan takut akan hal itu. Darah di mata emasnya. Xian Yanqing ragu-ragu. Apa yang kamu takutkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya diberkati oleh surga. Ketika darah bermata emas kaku melihat saya, sudah terlambat untuk lari. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa. Luming penuh dengan omong kosong, penuh kemenangan, dan melangkah maju. Xian Yanqing mengertakkan gigi dan mengikuti Luming. Saat keduanya sampai di lubang, darah Jinyan membeku dan tidak ada gerakan sama sekali. Dengan senyum di wajahnya, Luming tidak khawatir sama sekali, dia melompat ke dalam lubang dan mulai mengumpulkan kristal pemurnian darah. Melihat ini, Xian Yanqing juga merasa lega, entah kenapa, dia tiba-tiba sedikit percaya pada kata-kata Luming. Bagaimana mungkin? Orang ini penuh omong kosong. Xian Yanqing diam-diam menggelengkan kepalanya, dan mulai mengumpulkan kristal pemurnian darah dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat pemandangan ini di kejauhan, Zhao Hong membuka mulutnya cukup untuk memasukkan telur angsa. Haruskah saya membunuh kedua orang itu di masa lalu dan merebut kristal pemurnian darah? Tidak, saya seorang jenius dengan masa depan tanpa batas. Bagaimana saya bisa mengambil risiko dengan begitu mudah? Ketika kedua orang itu mengumpulkan kristal pemurnian darah dan keluar, jika aku membunuh mereka lagi, kristal pemurnian darah tidak akan menjadi milikku. Zhao Hong mengambil keputusan, tetapi dia tidak terburu-buru dan menunggu di udara. Ambil, ambil, ambil. Luming dan Xian Yanqing dengan panik mengumpulkannya, sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, keduanya masing-masing mengumpulkan lebih dari 3.000 kristal pada saat ini, kristal pemurnian darah di dalam lubang dikumpulkan. Bab 282 Sedih Zhao Hong. Apa yang harus kita lakukan? Orang itu sedang menunggu kita di luar. Tidak peduli dari arah mana kita keluar, dia mungkin akan mengejar kita. Xian Yanqing memandang ke langit dan mengerutkan kening. Mengapa kita harus keluar? Cukup berlatih di sini. Luming tersenyum tipis, melompat ke dalam lubang, dan duduk bersila di sampingnya. Berkultivasi di sini? Xian Yanqing tidak percaya.
Percayalah padaku. Luming mengirim transmisi suara ke telinga Xian Yanqing. Xian Yanqing skeptis, tetapi setelah dipikir-pikir, pria Luming ini tidak pernah dirugikan, mungkin pria ini benar-benar ada hubungannya. Sambil menggertakkan giginya, Xian Yanqing keluar semua, duduk bersila, mengeluarkan segenggam kristal pemurnian darah, menelannya dalam satu tegukan, dan mulai memurnikan. Dan Luming tertawa, dan melihat ke langit, dia juga mengeluarkan segenggam kristal pemurnian darah, menelannya dalam satu tegukan, dan mulai memurnikan. Di langit, Zhao Hong tercengang. Memurnikan kristal darah di sini? Sial, sial. Zhao Hong meraung di dalam hatinya, niat membunuh muncul di matanya. Menurutnya, kristal pemurnian darah di sini adalah miliknya, dan sekarang Luming dan Xian Yanqing benar-benar memurnikan kristal pemurnian darahnya, yang merupakan kejahatan keji. Tapi dia masih ragu-ragu di dalam hatinya dan tidak lulus. Segera, Luming memurnikan segenggam kristal darah, dan mengeluarkan satu lagi untuk mulai memurnikan. Satu demi satu, tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk memurnikan ratusan kristal darah, dan Xian Yanqing melakukan hal yang sama. Hematostasis bermata emas belum muncul, jadi seharusnya baik-baik saja. Hancurkan dan mati. Zhao Hong meraung dan terbang menuju Luming. Setelah beberapa saat, dia dekat dengan Luming. Apakah akhirnya di sini? Ada cibiran di sudut mulut Luming, dia mengabaikannya dan terus berlatih. Xian Yanqing terkejut dan bangkit untuk melawan. Bajingan kecil, mati! Zhao Hong meraung dengan marah, dan dia akan memotongnya dengan pedangnya. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar raungan keras dari dalam lubang, dan mata emas itu mengalir keluar darah, dan langsung membunuh Zhao Hong. Menabrak. Terperangkap lengah, Zhao Hong dipukul oleh cakar berdarah dari mata emas, muntah darah, dan terbang jauh. Mengaum. Darah Jinyan menjadi kaku dengan cepat untuk membunuh Zhao Hong. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua bajingan itu sudah lama berada di sini, tidak hanya mengumpulkan kristal pemurnian darah, tetapi juga memurnikannya di sini. Kekakuan darah mata emas bahkan tidak keluar. Mengapa itu keluar dengan cepat? Begitu aku datang? Tidak puas. Teriak Zhao Hong di dalam hatinya. Tapi di mana berani tinggal, berbalik dan lari. Mata emas berdarah dicengkeram dengan cakar, terbuka, celana Zhao Hong dicengkeram lagi dengan lubang besar, memperlihatkan pantatnya yang seputih salju, menggeliat liar di udara. Hei! Pantatmu muncul lagi, haha, ya? Kenapa aku mengatakannya lagi? Luming tertawa. Xian Yanqing tersipu, mendengus dingin, dan berbalik. Ah! Zhao Hong mengangkat kepalanya ke langit dengan sedih dan berteriak, dan menari dengan liar dengan momentum yang mencengangkan, tetapi yang menyambutnya adalah cakar dengan mata emas berdarah. Cahaya cakar lewat, meninggalkan 5 bekas luka di tubuh Zhao Hong, seolah dipotong oleh pisau, berlumuran darah. Zhao Hong memuntahkan darah, dia telah terluka sebelumnya, kecepatannya melambat, dan dia tidak bisa lagi melarikan diri dari zombie darah bermata emas. Kita akan mati bersama. Zhao Hong berteriak dan bergegas menuju Luming. Luming bangkit dan menatapnya dengan senyum tipis. Adegan yang membuat Zhao Hong muntah darah muncul, ketika zombie darah bermata emas bergegas melewati Luming, dia bahkan tidak melihat ke arah Luming dan terus mengejarnya. Kenapa? Zhao Hong meraung marah, tidak mau dan bingung. Tapi sia-sia, dia dengan cepat disalib oleh Jinyan Suesang, biarkan dia melawan dengan semua bakatnya, dan setelah beberapa gerakan, dia masih terbelah dua oleh Jinyan Suesang. Zhao Hong, salah satu dari 50 supernova kekaisaran Zhao darah dan seorang jenius setingkat dengan 6 pahlawan Laisan, meninggal dalam keengganan, kebingungan, dan penghinaan. Darah dan esensi darahnya semuanya diubah menjadi kristal pemurnian darah. 81, Zhao Hong memadatkan total 81 kristal pemurnian darah. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat raja. Luming mengambil semuanya, serta kristal pemurnian darah Zhao Hong. Mengaum. Dengan mata emas berdarah dan geraman pelan, dia muncul di samping Luming dan berdiri di sana dengan patuh. Xian Yanqing tercengang, dia menatap sebentar, dan tiba-tiba teringat bahwa iblis darah yang sangat kuat sebelumnya juga jinak di depan Luming. Luming,
apakah kamu punya cara untuk menaklukkan monster itu? Xian Yanqing bertanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku adalah putra surga yang sombong, dan aku diberkati oleh Tuhan. Ketika monster-monster ini melihatku, mereka tercengang sebagai makhluk surgawi, dan mereka secara alami akan mematuhiku. Lu Ming memandang dengan penuh kemenangan. Dan melihat dengan hati-hati setelah Xian Yanqing, dia berkata, bagaimana? Apakah kamu tergoda? Mengapa kamu tidak menjadi pelayan penghangat tempat tidurku? Ikuti aku, dan kamu akan mendapat manfaat tak terbatas. Lu Ming tampak seperti kentut bau. Hangat kamu hantu berkepala besar, Kurasa kamu pasti memiliki semacam harta yang bisa menaklukkan monster dan berpura-pura berada di depanku. Tidak mungkin. Suatu hari, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Xian Yanqing mendengus dingin, memelintir lehernya yang angkuh, dan pergi ke samping untuk memurnikan kristal darah. Lu Ming terkekeh, dan memerintahkan Jinyan Suesi untuk berdiri dan menjaga, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Xiao Hong. Terlepas dari yang lain untuk saat ini, Lu Ming mengeluarkan semua kristal pemurnian darah di dalamnya. Ada lebih dari 500 kristal darah di cincin penyimpanan Xiao Hong, yang menunjukkan bahwa setidaknya beberapa ratus tuan muda meninggal di tangan Xiao Hong. Kali ini, semuanya lebih murah untuk Lu Ming. Lu Ming dan Xian Yanqing ada di sini untuk memurnikan kristal darah dengan seluruh kekuatan mereka. Selama periode ini, pemuda lain datang ke sini, tetapi mereka semua ditakuti oleh mata emas berdarah itu. Dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Lu Ming memurnikan lebih dari 3.000 kristal darah. Secara total, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 6.000 pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah. Pada saat ini, darah di tulang belakang Lu Ming sangat kental, dan energi darah seperti zat, seolah-olah akan berubah menjadi tetesan darah. Oke, sekarang hancurkan ranah Wuzong dan bangunkan garis keturunan kedua. Mata Lu Ming bergerak, dan dia segera melambaikan tangannya, dan ratusan ribu kristal roh muncul di sampingnya. Setelah itu, trik pertempuran naga mulai bekerja. Topan di dantian berputar dengan cepat. Energi sejati berbentuk naga di tubuh melonjak, dan pembuluh darah di tulang belakang melonjak, dan energi darah meledak. Pada saat ini, energi Lu Ming terkonsentrasi secara ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, ada raungan yang mengejutkan di tubuh Lu Ming, dan aliran energi melonjak ke langit. Dalam radius puluhan mil, pria muda dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sini. Bangkit ke langit, ini adalah seseorang yang menerobos Wuzong. Nafas yang mengerikan, kekuatan semacam ini terlalu luar biasa, kejeniusan macam apa itu? Ketika saya menerobos Wuzong, energi saya kurang dari 1/5 dari rasa takutnya. Banyak orang membicarakannya, dan beberapa orang bahkan datang ke sini, tetapi mereka tidak dapat menginjakkan kaki karena mata emas mereka. Beberapa orang bahkan ingin memaksa masuk, tetapi langsung dibunuh oleh pendarahan mata emas, dan yang lain tidak berani memaksa masuk lagi. Pilar esensi menghilang setelah beberapa saat. Telan untukku. Pada saat ini, keturunan 9 naga Lu Ming muncul, dan dia membuka mulutnya untuk menarik napas. Potongan besar kristal roh di sekitarnya meledak dan ditelan oleh keturunan 9 naga, terus berubah menjadi truki Lu Ming. Zenki dalam tubuh Lu Ming terus tumbuh dan berkembang. Bab 283 Terobosan Wuzong, garis keturunan kedua. Tidak lama kemudian, setidaknya lebih dari 200.000 kristal roh diserap oleh Lu Ming dan diubah menjadi energi sejati. Lu Ming merasa energi sejati di tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ranah Wuzong sangat kuat. Lu Ming telah menembus tahap pertama Wuzong. Bloodline, bangun. Pada saat ini, tulang belakang Lu Ming bergetar, dan cahaya darah yang kental menyebar. Di tulang belakang, cahaya merah darah sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Bangun. Lu Ming menggeram lagi. Menabrak. Di tulang belakang, darah menyembur, dan kemudian, sebuah benda mengembun. Ini sebenarnya adalah tablet batu ini tingginya 10 meter dan digantung di atas kepala Lu Ming. Sepertinya ada tulisan di tablet batu, tetapi kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini garis keturunan kedua saya. Ini sebenarnya adalah tablet batu? Mungkinkah itu garis keturunan khusus? Lu Ming berpikir pada dirinya sendiri. Bersenandung. Prasasti bergetar, dan segera setelah itu, cakra perak muncul.
Cakra perak melambangkan darah seorang raja. Cakra perak melambangkan darah kelas 1 raja. Tapi ini belum berakhir, loh batu bergetar lagi, dan cakra perak kedua muncul, diikuti oleh cakra perak ketiga. Ketika cakra perak ketiga muncul, tidak ada lagi cakra. Garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja, ini adalah tingkat terakhir dari garis keturunan kedua yang dibangunkan oleh Luming. 3 cakra perak bersinar terang, sangat menyilaukan. Berkat kenyataan bahwa saya menelan lebih dari 6.000 pil penyempurnaan darah dan kristal darah yang terbangun tidak mengecewakan saya. Luming tersenyum, cukup puas. Dengan bakatnya sendiri, jika dia tidak menelan lebih dari 6.000 pil penyempurnaan darah dan kristal pemurnian darah, dia hanya akan mampu membangkitkan garis keturunan tingkat 9 yang fana, dan mungkin tidak mungkin mencapai tingkat raja. Garis keturunan kedua bergetar, memancarkan daya tarik yang kuat, dan energi langit dan bumi yang tak terbatas diserap oleh Luming dan diubah menjadi energi sejati. Ini adalah garis keturunan tingkat raja, yang sangat ajaib. Ketika pertama kali dibangunkan, akan ada kesempatan untuk melahap energi spiritual dunia dengan panik, dan kemudian perlahan-lahan akan mereda. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Luming melambaikan tangannya, dan lebih dari 200.000 kristal roh muncul di sekelilingnya. Kristal roh ini diperoleh dengan memenggal kepala tuan muda lainnya. Menabrak! 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 Potongan kristal roh meledak dan berubah menjadi energi yang mengepul, yang terus diserap dan disempurnakan oleh Luming. Basis kultivasi Luming melonjak seperti roket. Pada tahap awal level pertama Wuzong, tidak butuh waktu lama bagi kultivasi Luming untuk menembus level menengah level pertama Wuzong, tetapi ini bukan batasnya, dan dia masih meningkat. 1 jam kemudian, tingkat kultivasi Luming menerobos ke puncak tingkat pertama Wuzong, hanya berjarak 1 baris dari tingkat kedua Wuzong. Pada saat ini, garis keturunan kedua menjadi stabil dan berhenti menyerap energi spiritual langit dan bumi. Luming menarik napas panjang, matanya berkedip, seperti 2 tombak yang ditembakkan. Merasakan energi sejati yang hampir tak ada habisnya di tubuhnya, Luming tersenyum. Tetapi dalam hal energi sejati, itu jauh lebih kuat dari sebelum terobosan. Dengan pikiran, garis keturunan kedua mengintai. HMPH, itu hanya garis keturunan tingkat ketiga tingkat raja. Apa yang bisa dibanggakan? Lihat aku. Xian Yanqing, yang baru saja memperhatikan terobosan Luming, mendengus dingin, duduk bersila, dan terus memurnikan kristal darah. Luming tersenyum, tidak peduli, menggerakkan tangannya, dan mengeluarkan botol batu giok. Itu adalah pil roh kuno 1 yuan, dan dia masih memiliki lusinan botol di tangannya. Dia berencana menggunakan pil roh kuno 1 yuan untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat kedua Wuzong. Membuka botol batu giok, darah 9 naga muncul, dia membuka mulutnya dan menghirup ke 9 pil roh kuno 1 elemen dalam 1 botol sekaligus. Energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke alam martial ancestor bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika itu adalah obat mujarab kuno kesatuan, itu tidak akan efektif jika jumlahnya terlalu kecil. Luming hanya menelan seluruh botol. Sambil menyempurnakan ramuan itu, Luming mencurahkan sebagian pikirannya untuk mengamati Xian Yanqing. Setelah lebih dari 1 jam, Xian Yanqing berhenti memurnikan kristal darah dan mulai menerobos. Dengan bakat Xian Yanqing, menerobos Wuzong bukanlah masalah. Segera, dia berhasil menerobos, dan roh yang menakutkan naik ke langit. Semangat ini, tidak kurang dari Luming barusan, menimbulkan sensasi lagi. Orang-orang di dekatnya sangat terkejut, dan ada 2 serangan energi berturut-turut, dan setiap serangan sangat menakutkan. Mungkinkah ada 2 jenius mengerikan yang menerobos ke sini? Semua orang sangat penasaran. Ledakan! Setelah Xian Yanqing membuat terobosan, dia mulai membangkitkan garis keturunan kedua. Cahaya darah melonjak ke langit dan begitu tebal sehingga hampir menutupi beberapa mil. Luming tercengang, darahnya terlalu menakjubkan. Momentumnya sangat besar, 10 kali lebih kuat dari dia tadi, tidak, bahkan lebih dari itu. Huhu. Energi darah menyapu, bergolak, dan tekanan mencengangkan meliputi udara. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan sesosok muncul di atas kepala Xian Yanqing. Ya, benar, garis keturunan kedua Xian Yanqing sebenarnya adalah seseorang, wanita montok setinggi lebih dari 10 meter,
mengenakan kain kasa hitam, duduk bersila di atas teratai hitam. Penampilan wanita ini tidak jelas, tetapi sosoknya sangat baik sehingga memancarkan aura menggoda di mana-mana, seperti penyihir. Hal yang paling menakutkan, dan yang paling mengejutkan Luming, adalah 7 cakra perak memancar dari wanita ini. Bola mata Luming muncul dari garis keturunan tingkat ke-7 raja, dan dia tampak tercengang. Dia sangat terkejut. Garis keturunan tingkat raja sangat sulit untuk dibangunkan, seperti Duan Mulin, yang dikenal sebagai jenius sekali dalam 1000 tahun dari keluarga Duanmu, yang dapat melampaui Feng Wuji di masa depan, dan tingkat raja yang terbangun garis keturunan tingkat kedua saja. Umumnya, para jenius di level Laisan Six Heroes terbangun di level raja, dan beberapa orang mungkin tidak lebih dari itu. Dari sini terlihat bahwa tingkat ke-7 dari tingkat raja sangat menakutkan. Jenius, ini jenius sejati. Xian Yanqing jelas memurnikan lebih banyak pil pemurnian darah dan kristal pemurnian darah daripada Luming, tetapi darah yang terbangun jauh lebih kuat daripada Luming. Ini adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Bahkan jika Xian Yanqing tidak memurnikan kristal darah, dia mungkin bisa membangkitkan darah tingkat kelima tingkat raja. Pada saat ini, Xian Yanqing membuka matanya, dan dengan lembut berteriak, "Telan!" Huhu. Aura langit dan bumi di dunia, seperti orang gila, bergegas menuju Xian Yanqing, dan aura langit dan bumi dalam satu radius puluhan mil tersentak, sepertinya ada angin kencang yang bertiup di udara. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi telah dikendalikan oleh seseorang. Dalam jarak puluhan mil, terdengar seruan. Pada saat yang sama, dengan lambaian tangan giok Xian Yanqing, tumpukan kristal roh muncul, ratusan ribu di antaranya, semuanya meledak dan berubah menjadi lautan energi spiritual, yang dituangkan ke arah Xian Yanqing. Tingkat kultivasi Xian Yanqing meningkat dengan gila-gilaan pada tahap awal tingkat pertama Wuzong, tahap tengah dari tingkat pertama Wuzong, segera, dia bergegas ke puncak tingkat pertama Wuzong, tapi dia tidak berhenti dengan keras, dia menerobos kemacetan dan menembus tingkat kedua Wuzong. Terus meningkat, sampai puncak level kedua Wuzong, level kultivasi Xian Yanqing meningkat, dan kemudian berhenti. Ini terlalu menakutkan. Luming tercengang. Ketika dia menerobos, dia memanfaatkan darah yang baru terbangun untuk bergegas ke puncak level pertama Wuzong, yang sudah sangat langka, setara dengan kerja keras bertahun-tahun untuk orang biasa. Tapi Xian Yanqing bahkan lebih menakutkan, bergegas langsung ke puncak level kedua Wuzong. Ini adalah garis keturunan tingkat ke-7 tingkat raja. Tentu saja, peningkatan semacam ini hanya sekali, dan di masa depan akan bergantung pada kultivasi yang lambat. Bab 284 Aku menghancurkanmu. Pada saat ini, Xian Yanqing bangkit, dan orang yang agak angkuh memandang Luming, dan berkata, "Bagaimana? Ada apa dengan garis keturunan raja tingkat ketiga? HMPH, ambil telapak tanganku sekarang." Dengan satu serangan telapak tangan, cetakan telapak tangan hitam terbentuk, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Telapak tangan humanistik. Luming juga menampar telapak tangannya, dan energi aslinya melonjak, membentuk cetakan telapak tangan yang besar, yang terbanting bersama dengan cetakan telapak tangan hitam Xian Yanqing. Terdengar ledakan keras, keduanya gemetar, dan mereka berdua mundur selangkah. "Sudahkah kamu menembus ke tingkat kedua Wuzong?" seru Xian Yanqing. "Tentu saja." Luming tertawa. Jauh sebelum Xian Yanqing menerobos, dia menelan 20 botol ramuan kuno 1 yuan berturut-turut, menembus ke tingkat kedua Wuzong dalam satu gerakan, dan kultivasinya saat ini adalah tahap awal dari tingkat kedua Wuzong. "HMPH, jangan mengira aku tidak akan bisa menginjakmu di bawah kakiku begitu kamu berhasil menembus Wuzong tingkat kedua." Xian Yanqing berteriak genit, darah di tubuhnya melonjak, dan darahnya hendak meletus. Mengaum. Dengan raungan keras, mata emas dan darah yang kaku muncul di samping Xian Yanqing, menatapnya dengan taring terbuka. Xian Yanqing berteriak, dan buru-buru mundur, berteriak, "Luming, kamu ribut. Ada apa denganku? Kamu mengatakan setiap hari bahwa kamu akan menginjakku. Hari ini, aku akan menempatkanmu di bawah kakimu. Hei, lakukan." Luming mencibir, memberi minuman ringan, dan bergegas menuju Xian Yanqing dengan cepat.
Pada saat yang sama, Jinyan Suesi juga menggeram rendah, dan bergegas menuju Xian Yanqing. Xian Yanqing terkejut, darah di tubuhnya berkelebat, dan darahnya hendak meletus, tetapi darah membeku di mata emasnya, dia membuka mulutnya dan berteriak, dan seberkas darah mengalir ke arah Xian Yanqing, menghentikan letusan darahnya. Pada saat yang sama, Lu Ming menerkam dan menampar telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan mengalir ke dantian Xian Yanqing, untuk sementara menyegel energi sejatinya. Setelah itu, Lu Ming menggendong Xian Yanqing dan melemparkannya ke tanah. Tubuh Lu Ming menempel erat pada Xian Yanqing. "Pergi!" teriak Xian Yanqing, berjuang mati-matian. "Apa namanya?" Begitu Lu Ming mengerahkan kekuatan, energi sejati Xian Yanqing untuk sementara disegel, dan tidak ada cara untuk melawan. Dia ditekan dengan sangat kuat oleh Lu Ming sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. "Lu Ming, lepaskan aku, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi," teriak Xian Yanqing. "Hei, itu sepenuhnya ada di tanganku sekarang, dan kamu berani mengancamku. Sepertinya aku terlalu jujur sebelumnya, memukul." Lu Ming tertawa, seluti, dan menamparnya. Tamparan ini langsung di pantat montok Xian Yanqing. Bentak! Suara yang sangat keras terdengar, dan tubuh Xian Yanqing bergetar seperti sengatan listrik, seluruh tubuhnya membeku di sana, dan sepasang mata besar yang indah menatap kosong ke arah Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak berniat untuk tinggal sedikit pun. Si cantik ada di pelukannya, dan bohong untuk mengatakan bahwa tidak ada tanggapan. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mulai berjalan di atas kaki Xian Yanqing. Tubuh. Lu Ming, aku membencimu, kamu melakukannya, aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku." Xian Yanqing merasa lemah di sekujur tubuhnya, dengan perasaan yang tak dapat dijelaskan beriak di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara rendah, seolah-olah dia membiarkanmu memilih. Hanya saja dia mengutuk, dan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar kehilangan tangan dan kakinya, dan dengan cepat melepaskan Xian Yanqing, berkata, "Hei, kenapa kamu menangis? Aku belum melakukan apapun." Tapi tangisan Xian Yanqing seperti sungai dengan alirannya. Gerbang terbuka, dan itu tidak bisa dihentikan sama sekali, hidup. Yang menangis itu sedih. Yang menangis itu menyedihkan, air mata mengalir menjadi untayan, seperti mutiara yang menetes di tanah. Sepertinya ada keluhan yang sangat besar, dan saya ingin melampiaskannya dari tangisan ini. Lidah Lu Ming keluh, dia merasa seolah-olah telah melakukan kesalahan besar. Tapi dia belum melakukan apa-apa. Jadi, dia hanya bisa tinggal di samping. Setelah beberapa saat, Xian Yanqing berhenti menangis, menatap kosong ke arah Lu Ming untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "HMPH, Lu Ming, aku akan membiarkanmu pergi sementara hari ini, suatu hari, aku akan menginjakmu langkah. Ini lagi." Lu Ming benar-benar terdiam. "Aku pergi, apakah kamu datang?" Lu Ming bertanya. "HMPH, tentu saja aku pergi, kamu tidak ingin melarikan diri." Xian Yanqing mendengus dingin dan mengikuti Lu Ming dari dekat. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming, dan keduanya meninggalkan hutan batu. Tentu saja, ada juga Jinyan Suezang di perusahaan yang sama, tetapi Lu Ming mengeluarkan jubah hitam yang sangat besar dan topi bambu, dan membiarkan Jinyan Suezang memakainya, jika tidak maka akan terlalu mencolok. Keduanya memilih arah secara acak, dan berjalan di sepanjang jalan. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan beberapa seniman bela diri yang tidak memiliki mata panjang, dan diselesaikan oleh Lu Ming dengan santai. 2 jam kemudian. Tiba-tiba, bel berbunyi dari jarak jauh, bergema di antara langit dan bumi. Saya tidak tahu seberapa jauh bel itu berasal, tetapi kedengarannya seperti berdering di telinga saya. Lonceng yang luar biasa, apa yang diwakilinya? Lu Ming penasaran. Xian Yanqing menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. "Ayo dan lihat." Lu Ming berkata, setelah mengatakan itu, energi sejati menyembur keluar, Lu Ming membubung ke langit, dan terbang menuju arah bel. Melangkah ke ranah Wuzong, dia akhirnya bisa berjalan bebas di langit sesuai keinginannya. Darah Xian Yanqing dan Jinyan membeku dan mengikuti Lu Ming. Sesaat kemudian, bel kedua berbunyi. Kedengarannya hampir sama seperti sebelumnya, tetapi Lu Ming dan yang lainnya jelas sedikit lebih dekat ke posisi bel.
Luming dan yang lainnya terus terbang menuju sumber bel. Sesaat kemudian, bel ketiga berbunyi. Kedengarannya berukuran sama dengan dua suara sebelumnya, seolah-olah terngiang di telingaku. Desir! Desir! Dari waktu ke waktu terdengar suara menusuk di udara, tidak hanya Luming dan yang lainnya, tetapi yang lain juga mendengar bel dan pergi ke arah bel. Tidak lama kemudian, bel keempat berbunyi pada saat ini, Luming dan yang lainnya melihat sebuah gunung besar. Gunung ini menjulang ke awan, sangat megah. Dan bel berbunyi dari puncak gunung. Ketika saya sampai di kaki gunung, saya menemukan bahwa gunung itu terhalang oleh tirai tipis, dan saya tidak bisa masuk sama sekali. Saat ini, di kaki gunung, ratusan pemuda perkasa telah berkumpul. Desir! Lampu pedang menyala, dan seorang pemuda berjubah pendekar tetap di udara. Semua orang terkejut, seseorang mengenali Duan Ling dari 9 pahlawan Yingyue. Selanjutnya, Master muncul dari waktu ke waktu. Selain Duan Ling, ada juga 50 supernova dari Blood Zhao Empire, dan 2 orang muncul berturut-turut. Belnya panjang, dan setiap saat akan berbunyi. Ketika suara ke-8 terdengar, seorang pemuda dengan tangan di belakang punggung dan sikap monster yang mengesankan datang selangkah demi selangkah dari udara. Yang Liu Ji ada di sini. Seru seseorang. Bahkan para jenius di level Blood Zhao 50 Supernova, warna kulit mereka berubah secara drastis, dan mereka menjadi sangat bermartabat. Para jenius dalam daftar Kaisar Yun benar-benar terlalu kuat. Saat ini, di kaki gunung, lebih dari 1000 orang telah berkumpul. Sesaat kemudian, bel ke-9 berbunyi. Ketika bel ke-9 berbunyi, tirai tipis yang menutupi gunung berkedip-kedip, dan itu menghilang dan menjadi tidak terlihat, memperlihatkan wajah gunung yang sebenarnya. Bab 285 merebut jalan gunung. Di depan, ada 8 jalan menuju langsung ke puncak gunung. Di setiap jalan, di setiap jarak, ada sekelompok benda yang bersinar, memancarkan cahaya yang berharga. Itu harta karun. Benar, mereka yang bisa tinggal di sini pasti luar biasa. Mata banyak orang berbinar. Lihat, ada loh batu dengan kata-kata di atasnya. Seseorang berteriak. Di persimpangan setiap jalan, ada sebuah platform, dan di depan platform berdiri sebuah tablet batu. Semua orang naik untuk melihat, dan kemudian mata mereka berkedip. Arti pada prasasti batu itu jelas, dikatakan bahwa ini adalah jalan kompetisi yang diberikan kepada para murid oleh Istana Kaisar Yun. Setiap jalan memiliki formasi besar dengan prasasti, dan setiap jalan hanya dapat dilalui oleh 1 orang. 8 jalan, hanya 8 orang yang bisa lewat, dan akan ada beberapa hadiah harta karun di jalan itu. Mata semua orang menjadi panas. Jalan ini milikku. Ini milikku. Segera, lebih dari selusin orang bergegas ke peron jalan pertama. Ledakan! Tapi segera setelah itu, sekelompok pukulan berapi-api, seperti matahari, meledak ke arah peron. Lebih dari selusin tuan muda diledakkan menjadi abu bahkan tanpa berteriak. Seorang pria muda melangkah maju, melihat sekeliling. Ini adalah Anoda 6 Kutub. Wajah kebanyakan orang berubah. Jelas, Yang Liu Ji memulai jalan pertama, dan jalan ini sudah menjadi miliknya. Jalan kedua. Seseorang bergegas menuju jalan kedua. Memanggil. Batang besi menyapu, dan selusin anak muda berteriak dan tersapu dari peron. Seorang pemuda dengan rambut acak-acakan berjalan ke peron kedua dengan sebatang besi di tangannya. Salah satu dari 50 supernova Blood Zhao, Bloodstick Iron Demon. Seseorang berseru. Mata banyak orang berkedip, dan mereka ingin bergegas, tetapi iblis besi sangat kuat, dengan 1 batang besi, menyapu ribuan pasukan. Memanggil. Cahaya pedang, seperti peri terbang dari langit, muncul di peron jalan ketiga. Itu adalah salah satu dari 9 Master Yingyue, Duan Ling. Ledakan. Di jalan ke-6, seorang pria kuat juga muncul, salah satu dari 50 supernova darah Zhao. Segera, jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, dan jalan ke-6 semuanya ditempati. Mereka berempat berdiri di atasnya, dan yang lainnya melihat ke belakang, dan tidak ada yang naik untuk mencari kematian. Adapun 4 jalan yang tersisa, persaingan sengit. Sekelompok orang bergegas dan berjuang keras, dan orang-orang terus-menerus jatuh.
Sebagai pribadi, ini adalah medan perang Wuzong, dan sulit bagi para pejuang di ranah seni bela diri yang hebat untuk campur tangan. Aku mau satu. Bisik Xian Yanqing, lalu bergerak menuju jalan kelima. Sidik jari besar iblis surgawi. Sidik tangan iblis surgawi Xian Yanqing, tidak tahu tingkat keterampilan bela diri apa itu, karena tingkat kultivasinya meningkat, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Ah! Ah! Berteriak beberapa kali berturut-turut, 7 atau 8 Master Wuzongjing dikirim terbang oleh Xian Yanqing, dan beberapa di antaranya bahkan meledak di udara. Sangat kuat, siapa orang ini? Seseorang terkejut. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Xian Yanqing mencibir dengan dingin, sangat mendominasi. Seseorang tidak percaya pada kejahatan dan ingin bergegas, tetapi dipenggal oleh Xian Yanqing. Sisanya tidak punya pilihan selain pindah ke jalur lain. Kalau begitu aku akan mengambil satu juga. Luming bergerak dan bergegas menuju jalan ke-8, diikuti oleh mata emas yang berdarah. Mati untukku. Pedang menebas ke arah atas kepala Luming, sangat kuat. Dia adalah seorang seniman bela diri di puncak level pertama Wuzong. Kaulah yang mati. Tombak penekan iblis muncul di tangannya, dan dia menembakkannya. Menabrak. Pria muda itu terbang seperti bola meriam, dan menghilang tanpa jejak. Nak, ini kamu. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar di dekat Luming. Luming mengalihkan pandangannya dan merasa geli, bukankah ini pemuda berbaju brokat yang merebut ramuan kuno Yuan sebelumnya? Pria muda berbaju brokat menyapu pandangannya ke sekeliling Luming, lalu mengungkapkan cahaya dingin, dan berkata sambil mencibir, Nak, sekarang kamu di sini sendirian, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Luming tersenyum. Tipis. Nak, tidak ada gunanya menjadi keras kepala, mati. Pemuda berjubah brokat itu berteriak, mengeluarkan nafas yang keras dari tubuhnya. Tingkat ketiga Wuzong, pemuda berjubah brokat ini sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga Wuzong. Beberapa waktu yang lalu, basis kultivasinya masih berada di puncak level kedua Wuzong. Nampaknya dalam beberapa hari terakhir, pemuda di Jinpao juga melakukan petualangan yang membuat basis kultivasinya menerobos. Kematian. Cahaya ungu pada pemuda berjubah brokat berubah menjadi keemasan dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan meledak, dan seekor naga emas asli terbang keluar dan bergegas menuju Luming. Luming bahkan tidak melihatnya, dan hanya menggambarnya dengan satu tembakan. Menabrak. Naga emas asli tampak seperti terbuat dari tahu, dan hancur berkeping-keping oleh tembakan Luming. Cahaya tombak yang keras terus menyapu ke arah pemuda berjubah brokat. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemuda berjubah brokat itu berteriak tak percaya. Kultivasinya telah menembus tingkat ketiga Wuzong, dan Luming masih sendirian. Dia pikir akan mudah untuk membunuh Luming, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bela dirinya yang paling dibanggakan dihancurkan oleh Luming dengan satu tembakan. Pada saat ini, dia berteriak, keluar dengan sekuat tenaga, dan ingin melawan. Menabrak. Cahaya senjata yang keras menghantamnya, menghancurkan semua pertahanannya, tubuhnya berderak, dan tulangnya patah, dia jatuh dari peron seperti genangan daging, mati. Luming mengulurkan tangannya dan menyedot cincin penyimpanan pemuda Jinpao ke tangannya, lalu membunuh yang lain. Menabrak. Menabrak. Luming menembak secara langsung dan mendominasi, membentuk cahaya senjata besar dengan tombak panjangnya, menyapu ribuan pasukan. Menabrak. Menabrak. Para pemuda itu, seperti karung yang rusak, disapu oleh Luming, dan tubuh yang lemah langsung meledak. Dalam sekejap, di peron di persimpangan jalan ke-8, hanya Luming yang berdiri dengan bangga membawa senjata. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Banyak orang memandang Luming dengan kaget, tidak berani melangkah maju. Dengan cara ini, jalan ke-5 dan jalan ke-8 masing-masing ditempati oleh Luming dan Xian Yanqing. Hanya jalan ke-4 dan jalan ke-7 yang tersisa, dan persaingan sangat sengit. Pertempuran berlanjut, darah mengalir ke sungai, dan prasasti muncul di langit, dibentuk oleh kristal darah yang mengembun satu persatu. Selang beberapa waktu, jalan ke-4 dan ke-7 juga memiliki pemilik masing-masing. Jalan ke-4 adalah seorang pemuda botak yang kekuatannya berada di puncak level ketiga Wuzong. Sangat kuat, tentu saja,
dia masih kalah dengan para jenius di level Laisan Six Heroes. Jalan ketujuh ditempati oleh seorang pemuda pendek dan gemuk yang tingkat kultivasinya juga berada di puncak tingkat ketiga Wuzong. 8 jalan, tidak ada yang berani menantangnya. Bergegas. Kemudian, orang-orang di 8 peron semuanya bergegas menuju jalan itu. Lu Ming juga bergegas menuju jalan pegunungan, diikuti oleh Jinyan Suesi. Jinyan kaku darah dan bukan manusia, jadi dia bisa pergi jalan bersama Lu Ming. Tidak lama setelah bergegas keluar, cahaya dan bayangan berkedip di depan, dan 4 monster berbentuk harimau tiba-tiba muncul, menghalangi jalan di depan. Jelas, keempat monster ini semuanya terkondensasi dari formasi besar prasasti, dan mereka bukanlah entitas. Keempat monster itu semuanya adalah kekuatan tingkat ketiga Wuzong di tahap awal. Lu Ming bisa melihat kekuatan keempat monster itu secara sekilas. Mengaum! Mengaum! 4 monster bergegas menuju Lu Ming. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.